Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu dengan saya Iwan Zinfuad di mata kuliah pengantar ilmu hukum. Ya, bahasan utama kita kali ini mau ngomongin tentang sistem hukum. Nah, untuk belajar tentang masalah ini, untuk mempermudah pemahaman kita, saya menganalogikan sistem hukum dalam sebuah contoh sistem yang lazim kita kenal dalam kehidupan keseharian kita. Anda pasti pernah mengenal namanya sound system. Pernah dengar? Sering menggunakan? Sound system. Tahu ya sound system? Tahu. Sound system itu kita lihat terdiri dari apa saja? Sound system. Sound system itu apa saja sih? Ada kabel, mixer, oh iya kayak ampli ya, amplifier. Ya, terus apa lagi? Power, ada listriknya, ya. Terus apa lagi? Itu toh yang utama. Apa saja? Direkam gitu. Apa saja? Speaker, ya, good. Speaker, terus apa lagi? Ampli, speaker, nah, mikrofon. Nah, setidaknya kita melihat sound system ini adalah sebuah contoh yang paling kita kenal sebagai sebuah contoh. Nah, sound system itu adalah salah satu contoh untuk menggambarkan, untuk mempermudah kita mengetahui bagaimana gambaran sistem itu bekerja. Namanya saja sound system. Tujuan sound system itu tadi apa? Tujuan sound system. Tujuan sound system itu apa saja ya? Apa? Tujuan sound system mengeraskan suara. Tidak hanya itu, lebih advance lagi, melembutkan suara, iya, mengatur bagaimana suara agar enak di telinga kita, bass, treble-nya diatur dan seterusnya, ya sesuai dengan jenis suara yang kita inginkan. Itu adalah sebuah tujuan. Nah, Bagaimana tujuan ini dicapai dengan adanya rangkaian komponen dalam sistem tersebut? Sistem dapat dikatakan bagus kalau tujuan yang diinginkan tercapai. Oh, suaranya enak, sistemnya good, mantap. Ya, demikian juga dengan hukum. Kalau kita tidak mendapatkan tujuan hukum itu diantara apa sih? Tujuan hukum? Ngapain hukum dibuat? Ayo, untuk ada keteraturan, tercapai keadilan, mensejahterakan. Nah, itu tujuan-tujuan hukum. Nah, kalau tujuan-tujuan ini tidak tercapai, berarti ada something wrong dalam hukum kita, dalam sistem hukum kita. Ya, berarti bahasan kita kali ini menempati posisi yang sangat-sangat strategis. Tujuan pembahasan kita kali ini yakni ingin mengetahui bagaimana sistem itu bekerja dan bagaimana mencapai tujuannya.
Yuk, silahkan lihat berbagai pengertian-pengertiannya. Ya, ini. Setidaknya ada 3 ciri karakteristik dari sistem. Pertama, terdiri dari 2 atau lebih macam komponen. Apa? Tadi sound system komponennya apa? Tadi ada speaker, ada ampli atau mixer, ada mikrofon, ada listriknya, ada kabelnya. Ya, ada intinya masing-masing dan sini yang kedua, masing-masing komponen tadi connected. Apa? Connected. Terkoneksi satu sama lain, terhubung satu sama lain. Entah itu koneksinya wire by wire atau wireless by Bluetooth. Intinya apa? Terdiri dari berbagai macam komponen. Each component connected. Tidak itu saja, terangkainya komponen tadi apa? Mencapai tujuan yang diinginkan. Nah itu, setidaknya 3 hal ini yang menjadi ciri khas dari sebuah sistem. Oleh karena itu para ahli juga mulai menjelaskan apa sih ciri-ciri dari sistem. Ya, silakan Anda lihat dari pendapat para ahli. Dan penjelasan saya berusaha memudahkan itu semua. Tidak hanya tiga komponen saja, bisa lebih. Ya misalnya ini Otse Saman dan Antoni Susanto. Kemudian John Henry Merriman, legal system is operating set of legal institution, procedure, and rules. Berarti sistem itu setidaknya mengandung 3 komponen. Tapi apa? Institusinya, lembaganya, berarti apa? Birokrasinya, kelembagaannya, organisasi kenegaraannya, kemudian prosedurnya. Prosedurnya kalau dalam hukum kita apa? Hukum acaranya, dan rules, hukum substansinya atau hukum materialnya. Ini 3 hal ini. Setidaknya hukum mengandung 3 hal ini menurut John Henry Merriman. Nah, ini udah menikah ya, Merriman. Terus, nah ini Lawrence Mayer Friedman, ini lebih tua lagi, tahun 75 ia mengungkapkan teorinya ini. 3 component of legal system. Hukum itu setidaknya terdiri dari 3 macam komponen. Pertama, legal substance atau substansi hukumnya berupa norma-norma atau peraturan-peraturan. Kemudian legal structure-nya, kelembagaannya, baik lawmaker-nya, law execution-nya sama law enforcement-nya, lembaga peradilannya. Kemudian baru legal culture atau budaya hukum. Ya ini, masing-masing komponen harus connected, terkoneksi mencapai tujuan yang diinginkan, yang menjadi tujuan dari hukum. Kemudian Fuller mengungkapkan beberapa, silahkan Anda baca, salah-salah sistem hukum. Ini. Kemudian Lili Rasiji. Nah, komponennya lebih banyak dari Mayer Friedman. Ya, selain itu ada tradisi sistem hukum ini berdasarkan peradaban. Kalau tadi berdasarkan teori komponen, kalau ini tradisi sistem hukum berdasarkan peradaban yang ada di dunia.
Ya. Ya. Mengenai sistem hukum, komponen-komponen dari sistem hukum bisa dipahami dari teorinya Friedman, teorinya Merriman, sama teorinya siapa? Lili Rashidi, bisa dipahami, itu komponen-komponennya. Intinya dari masing-masing komponen itu apa? Harus connected atau terintegrasi. Bahasa sekarang, terintegrasi, terpadu atau berpadu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ini. Daripada kebanyakan para di kalangan akademisi lebih banyak memakai teorinya Mayer Friedman, Lawrence Mayer Friedman. Ini substansi hukumnya, legal substansinya atau hukum materialnya, normanya, ada aturannya. Misalnya ada undang-undangnya, undang-undang yang mengatur tentang perdata di KUH Perdata, tentang pidana di KUHP, itu hukum materialnya. Nah, saya itu juga ada birokrat hukumnya, baik lawmaker-nya di legal structure-nya, birokrat hukum di legal structure-nya, baik lawmaker-nya siapa? Lawmaker, pembuat hukumnya. Lembaga legislatif, juga lembaga eksekutif, membuat regulasi, dan kemudian lembaga penegak hukumnya, atau lembaga yang melakukan proses pengadilan, kehakiman. Semuanya mengatur di lembaga kehakiman itu mengatur hukum-hukum terkait dengan prosedur. Ya, baru kemudian komponen yang ketiga adalah legal culture-nya, baik kultur yang ada di birokrat hukum, di lembaga-lembaga hukum, maupun kultur yang ada di masyarakat, warga negara sebagai subjek hukum yang melaksanakan perbuatan hukum. Ini boleh juga pakai teorinya Merriman. Ada lembaganya, ada prosedurnya, juga ada rules-nya, hukum materialnya, aturannya, normanya. Gitu. Ini pelajaran mendasar kalau kita pengen paham tentang sistem hukum. Ada pertanyaan? Ya, sekarang kita beralih ke temanya, bergeser sedikit ke arah peradaban hukum di dunia. Di dunia ini setidaknya ada dua tradisi hukum, dua budaya hukum, dua peradaban hukum yang dominan. Yakni peradaban hukum civil law dan common law. Civil law, hukum sipil, hukum warga negara yang mengatur warga negara, sama hukum common, hukum adat, common law. Ya, peradaban hukum ini mulai disebarluaskan lewat kolonialisme.
Kolonialisme itu apa? Penjajahan. Dan bangsa yang melakukan penjajahan adalah bangsa yang peradabannya lebih maju. Dan ini berada di daratan Eropa. Nah, di Eropa sendiri peta tradisi hukumnya seperti ini. Civil law sama common law. Civil law berada di negara-negara Eropa daratan atau Eropa yang luas, Eropa benua, Eropa kontinental, istilah lainnya. Sama satunya common law di Eropa kepulauan. Kepulauan yang dimaksud adalah kepulauan di bagian Inggris Raya, Britania Raya. Nah, bangsa-bangsa Eropa ini kemudian berekspansi, melakukan penjajahan di berbagai penjuru dunia. Tidak hanya melakukan penjajahan, mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya manusia dan sumber daya alam milik pribuminya, tapi juga mensosialisasikan tradisi hukum mereka masing-masing, mensosialisasikan peradaban hukum mereka. Ya, ini tentu saja ada efek baik dan efek buruknya. Kira-kira apa ya? Sisi positif dan sisi negatif dari dikenalkannya peradaban hukum Eropa di negara-negara jajahan. Yang baiknya dulu, ayo, siapa tahu? Eropa menjajah, mengeksploitasi, mengambil sumber daya alam, tentu itu negatif. Nah, kita melihat dari perspektif hukum. Bagaimana sisi positif sama negatifnya dalam perspektif hukum? Apa sisi positifnya? Positifnya dulu deh. Ayo. Masuk penjajahan nggak ada positifnya sama sekali? Kan masih ada. Termasuk misalnya naturalisasi pemain bola. Itu tentu ada pro kontra. Ada positif sama negatifnya. Silakan dipertimbangkan positif sama negatifnya. Dan kemudian take aside, ambil posisi dan silakan lakukan kebijakan tersebut. Nah, demikian juga kok ngomongin naturalisasi sih? Saya ngomongin tadi apa? Penjajahan. Lah, penjajahan itu baik atau buruk? Ada baiknya, ada buruknya. Ya, baiknya dulu. Dari perspektif hukum, baiknya apa? Kita mengenal peradaban hukum tertulis. Dan itu merupakan peradaban yang lebih maju. Karena apa? Selama ini peradaban hukum kita tidak tertulis. Hukumnya ya sudah berdasarkan kebiasaan masyarakat. Kalau hanya berdasarkan kebiasaan masyarakat, di sini kepastian hukum tidak terjaga. Mana yang legal, mana yang ilegal masih blur. Tapi dengan adanya peradaban hukum tertulis yang dikenalkan oleh penjajah mulai diperjelas terkait dengan hukum positif, hukum yang berlaku dalam satu wilayah kenegaraan. Sehingga jelas mana yang sah, tidak sah, mana yang legal sama ilegal, dan seterusnya. Ya, fungsinya ini memberikan kepastian hukum. Supaya masyarakat ada pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Itu sisi positif dari dikenalkannya hukum penjajah ke dalam negara jajahannya. Ini sisi positifnya. Peradaban hukum kita di-upgrade. Kalau peradaban hukum kita apa? Di-upgrade, dimajukan.
Tapi di satu sisi lain ada muncul negatifnya. Negatifnya apa sih? Sisi negatifnya apa sih? Hukum asli milik Nusantara ini semakin tersisih. Coba bayangkan, pertarungan yang tidak seimbang antara misalnya kalau kita melihat duel yang tidak seimbang. Mike Tyson kita jadi banget ya. Wow. Petarung kelas berat melawan petarung cingkring, kurang makan lagi, kurang gizi. Nah, cungkring, istilahmu cungkring ya. Nah, kalau duel bisa ditebak siapa pemenangnya. Demikian juga dengan peradaban hukum. Ketika peradaban ini ditarungkan, dikontestasikan dalam kehidupan masyarakat, bisa ditebak peradaban mana yang lebih unggul, peradaban hukum mana yang dipakai. Adalah peradaban hukum yang lebih maju, yakni peradaban hukum tertulis. Ya, sisi negatifnya itu hukum-hukum yang asli, yang sesuai dengan kepribadian bangsa ini semakin memudar dan tidak lagi dipakai oleh anak bangsa. Efek negatif berikutnya apa? Kita menjadi bangsa yang lupa jati diri kita. Kita menjadi bangsa yang internasional mindsetnya internasional, terlalu global, tapi lupakan jati diri kita. Mana nasionalismenya? Ikuti pasar global aja, Pak. Kompetensinya free will, free trade. Free itu apa? Pasar bebas. Siapa yang kuat itulah yang Iya. Sisi baiknya apa? Di situ ada kompetensi. Di situ mana peradaban yang paling unggul itu akan menjadi pemenang. Ya itu bagus untuk mengukur peradaban. Dan kita ketika berhadapan dengan peradaban manapun juga setidaknya bisa belajar dan mengadopsi peradaban yang lebih maju untuk tatanan kehidupan kita. Kalau nggak ke kini ya ke depannya setidaknya. Alhamdulillah Indonesia pernah dijajah. Loh kok alhamdulillah Pak, ada sisi positifnya. Lah di situ kita mau nggak belajar bagaimana menggunakan perangkat hukum, peradaban hukum yang lebih tinggi untuk kemajuan bangsa kita. Nah, tidak mungkin kita menggunakan peradaban hukum yang ketinggalan zaman di masa lalu nenek moyang kita saja, tanpa tidak belajar mengadopsi untuk peradaban yang lebih maju. Untuk kita hidupkan untuk ke depan, bukan hidup untuk masa lalu. Hanya mengglorifikasi nenek moyang kita itu seorang yang peradabannya tinggi, tapi kita sekarang meleto menjadi bangsa yang kalah. Ya harus diadopsi, semua kemajuan zaman harus diadopsi untuk kemajuan tidak hanya kita, tapi apa? Nanti apa? Anak cucu kita. Kok sampai segitu Pak? Iya itu. Nah ini peradaban hukum di Eropa kemudian disebarluaskan lewat penjajahan hingga ke seluruh dunia hingga peta dunia berdasarkan peradaban hukumnya seperti ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
lebih banyak yang civil law ternyata. Bedanya apa sih Pak civil law dengan common law? Ya, tadinya prinsipnya tadi, kalau civil law berdasarkan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif di satu negara. Lembaga yang membuat undang-undang. Berarti apa? Bentuk hukum utamanya yang paling terkenal, yang paling dominan adalah undang-undang. Termasuk di negara kita. Bentuk hukum yang utama, yang dominan adalah undang-undang. Nah, kalau common law bagaimana? Common law itu aslinya yang menjadi hukum yang dikembangkan, yang menjadi patokan dalam kehidupan berbangsa ini adalah hukum adat masyarakat. Yang tidak tertulis, ini hukum materialnya. Dan kemudian dari hukum material yang tidak tertulis tadi di-upgrade dalam bentuk hukum tertulis. Hukum tertulisnya berupa jurisprudensi atau berupa putusan-putusan hakim. Nah, berarti hukumnya diundangkan oleh hakim. Budaya hukumnya itu kalau common law. Kalau di negara civil law seperti di negara kita, yang memproduksi hukum utama adalah lembaga legislatif. Sehingga undang-undang yang buat undang-undang. Ya, berbeda dengan negara common law. Siapa produsen hukumnya? Siapa produsen hukumnya di negara common law? Hakim. Sumber hukumnya adalah hukum adat. Ini disebarkan oleh penjajah-penjajah Eropa ke berbagai penjuru dunia. Hingga ya akhirnya kita ada mempunyai perbedaan tradisi hukum. Kita dengan negara serumpun, dengan Malaysia saja dan Brunei itu punya tradisi hukum yang berbeda. Satunya berporos pada regulasi, satunya berporos pada jurisprudensi. Ini tradisi hukumnya. Ya, kalau dilihat dari sejarahnya ya, civil law berasal dari negara Eropa yang punya peradaban hukum yang lebih maju. Tadinya lewat code sivil yang diambil, peradaban ini diambil dari Eropa, berasal dari peradaban hukum Romawi. Romawi Konstantinopel pada waktu itu. Banyak kan itu. Romawi, peradaban hukum Romawi diambil karena Romawi memakai hukum yang sifatnya undang-undang, ini diadopsi oleh Prancis dan kemudian hukum ala Prancis ini disebarkan ke negara-negara Eropa yang menjadi apa? Tundukan mereka. Tundukan itu apa? Ya, intinya pada waktu itu Prancis adalah negara Eropa yang paling maju peradaban hukumnya. Karena paling maju, kemudian menjajah negara-negara Eropa lainnya. Sehingga juga menyebarkan tradisi hukumnya ke berbagai belahan negara Eropa lainnya. Termasuk ke Jerman, Belanda, dan negara-negara Eropa lainnya. Yang paling pionir di sini adalah Prancis. Selain menjajah negara Eropa lainnya, Prancis juga menerapkan tradisi hukumnya. Dari kode sivil ini disebarluaskan ke negara-negara tundukan mereka, baik ke Jerman, Belanda, ya, dan berbagai negara Eropa lainnya. Sehingga mereka kebanyakan mengadopsi
hukum Romawi. Karena hukum Romawi juga menguasai daratan Eropa, sehingga relatif tidak banyak penolakan. Meskipun nanti secara pergerakan zaman muncul juga peradaban yang berusaha mengkritik bahkan memberontak terhadap tradisi hukum kontinental ini. Kita nanti akan belajar tentang madhab-madhab hukum di pertemuan mendatang. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana pergeseran ideologi, termasuk pergeseran peradaban hukum. Ya, intinya adanya pergeseran tradisi hukum ini berusaha mencapai hukum yang diidam-idamkan, yang diidealkan. Nah, cuman masalahnya mindset idealitas antar bangsa, tidak hanya orang ya, tidak hanya individu, tapi bangsa juga berlainan. Dan sejarah membuktikan bagaimana tradisi itu berkontestasi dan menghasilkan mana yang terbaik. Nah, disitulah kita perlu adanya lesson learn atau pelajaran yang patut untuk kita pelajari untuk peradaban hukum kita di masa mendatang. Ya, tadinya ini civil law sama common law. Bentuk negara hukumnya kalau civil law Rechtsstaat, negara hukum. Kalau di common law apa? Rule of law, pokoknya rule of law. Ya, kemudian ini diteliti, dianalisis oleh Siddhartha, profesor kita di Indonesia, berusaha menganalisis bagaimana kelebihan dan perbedaan antara civil law dan common law. Ya, civil law seperti di Indonesia berdasarkan regulasi. Dibuat dulu undang-undangnya, dan undang-undang ini menjadi patokan dalam menyelesaikan sengketa. Berbeda di negara common law, kalau menyelesaikan sengketa bagaimana? Lihat penyelesaian sengketa sebelum sengketa yang terjadi ini terjadi. Berarti melihat apa? Jurisprudensi putusan hakim sebelumnya. Nah, putusan hakim sebelumnya ini akan dijadikan patokan untuk menilai, untuk menghakimi, untuk mengadili kasus yang sedang terjadi. Itu caranya. Ya, karena caranya begitu, maka pendekatan metodologi penyelesaian sengketa hukumnya juga berbeda. Kalau di civil law di negara kita lebih ke arah deduktif. Cara pikir deduktif. Hukum dijadikan patokan untuk menilai kasus. Nah, berbeda dengan tradisi common law, cara berpikirnya lebih ke arah induktif. Induktif itu apa? Melihat kasus per kasus. Kasus per kasus bisa dijadikan sebagai, silakan disimpulkan oleh para pengacaranya atau para penegak hukum, baik hakimnya, untuk memutuskan perkara itu berdasarkan konseptualisasi teori maupun konsep untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Lihat sengketa masa lalu, bagaimana kontekstualisasi terjadinya untuk diputuskan pada sengketa yang sedang terjadi. Nah, itu. Jadi lebih mengarahnya induktif, kasus per kasus. Nah,
Ini masing-masing peradaban hukum mempunyai kelebihan maupun kelemahan. Kalau yang civil law, yang hukum berupa regulasi, ini cocok untuk negara. Hei cantik, cantik. Konsep negara hukum civil law ini sebenarnya konsep negara tradisi hukum civil law ini cocok untuk format negara yang berbentuk kesatuan. Karena apa? Lebih mengedepankan keseragaman. Seragam. Nah, termasuk enak bagi negara penjajah, itu enak kalau hukumnya seragam. Sebab apa? Sebab dengan hukum yang seragam ini lebih gampang digunakan untuk memonopoli dan memaksa bangsa yang dijajah untuk patuh pada konsep hukum yang dibuat oleh negara penjajah. Ini lebih searah, mementingkan kepentingan penguasa. Enaknya sistem civil law ini lebih mengedepankan kepentingan penguasa. Nah, berbeda di negara-negara yang common law. Ini hukum bisa berbeda-beda, diserahkan pada masyarakat. Silakan membuat hukum. Di sini hakim menentukan yang sisi tertulisnya, sisi legalitasnya. Jadi hukum lebih disesuaikan dengan kepentingan dan nilai-nilai yang berdasarkan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Bagusnya gitu. Berarti apa? Common law ini lebih mengutamakan bukan keseragaman, tapi sebaliknya adalah apa? Lawan dari seragam apa? Lawan dari seragam apa? Beragam. Nah, common law ini lebih cocok untuk negara yang lebih mengedepankan keberagaman. Lah, coba kita lihat dalam konteks keindonesiaan. Indonesia lebih mengutamakan keberagaman atau keseragaman? Ayo. Tenane. Indonesia itu negara aslinya, dari sisi aslinya, asalnya Indonesia itu plural atau seragam? Seragam. Negara Indonesia itu negara yang beragam atau seragam? Beragam. Tetapi hukum kita ternyata pakai tradisi hukum yang seragam. Dan bentuk kenegaraan kita memakai bentuk konsep negara kesatuan. Cocok, Pak, cocok. Cocok apa? Cocok untuk membasmi keberagaman. Nah, sisi politik hukumnya seperti itu. Berarti apa? Sisi keragaman yang ada di Nusantara ini, kalau memakai sistem hukum seperti itu, memakai sistem negara, bentuk negara seperti ini, lambat laun keberagaman yang ada di belahan Nusantara ini akan kalah gampangannya. Setidaknya kalah dalam percaturan nasional. Jadi kita tidak ngomongin masalah global dulu ya. Secara nasional itu
tradisi-tradisi hukum yang ada di daerah ini akan kalah, dimenangkan oleh yang nasional. Termasuk kalau pemerintah pusat menginginkan adanya pertambangan guna kepentingan industrialisasi dan hilirisasi industri. Ketika pemerintah pusat menginginkan demikian, maka daerah-daerah harus tunduk patuh. Termasuk menyerahkan daerahnya untuk dijadikan sebagai lokasi tambang. Di mana lokasi tambang ini memberikan lebih banyak dampak buruk bagi masyarakat. Seperti hanya eksploitasi, seperti hanya apa? Tadi penjajahan di era zaman dahulu. Daerah-daerah yang punya sumber daya alam dan sumber daya manusia dieksploitasi juga untuk kepentingan nasional. Itu cara berpikirnya demikian. Dan ternyata tradisi hukum kita memungkinkan kompatibel untuk melakukan prosesi seperti itu, prosesi penjajahan. Ya, ada juga tradisi hukum lainnya, sosialis dan hukum Islam ya. Kalau sosialis ini bedanya ya, karena sosialis ini pakai konsep negara komunis, di mana ada kesatuan antara partai politik dengan negara, maka di sini lembaga peradilannya juga dikuasai oleh partai. Sehingga berpotensi menjadi negara yang totaliter, seperti hanya fasis. Kalau fasis itu totaliternya berdasarkan suku bangsa. Nah, kalau komunis berdasarkan ideologi. Kalau membuat hukum ya boleh mengadopsi civil law atau common law, pakai regulasi boleh, pakai jurisprudensi boleh, tapi semuanya terintegrasi. Lah, bagusnya sistem sosialis ini tidak hanya mencapai tujuan, tapi juga efisien. Tahu bedanya efektif dengan efisien? Tahu bedanya efektif sama efisien? Ada yang tahu? Misalnya membunuh nyamuk. Nyamuk bisa dibunuh ya? Cukup. Efektif nggak? Kesel Pak. Nah, mati nggak? Mati. Berarti sama-sama efektif. Cuman kita lihat efisien yang mana? Iya. Ada juga pakai cara yang ekstrim, membunuh nyamuk, kirim nuklir. Efektif nggak bunuh nyamuk? Efektif nggak bunuh nyamuk? Ya efektif, tapi efisien nggak? Nah, di negara sosialis itu enaknya efisiennya diperhatikan. Tidak terlalu banyak birokrasi hukum yang berlebihan, cukup lewat partai penguasa bisa mengatur itu semua. Makanya di dewasa ini Cina menjadi negara maju. Karena apa? Unggul secara efisiensi. Mereka lebih efisien. Dalam membuat hukum juga tidak terlalu banyak birokrasi, prosedur yang memakan banyak waktu dan energi tenaga pemikiran.
tinggal buat ada mesin-mesin hukumnya sendiri, mesin-mesin politiknya bekerja. Enaknya di situ. Saya ngomong ini paling tidak lesson learn ya. Saya tidak mempromosikan, apalagi kalau mempromosikan. Kita pengen jadi PKI Anyar, enggak ya. Tapi setidaknya kalau kita belajar, lihat ada lesson, ada pelajaran yang patut kita pelajari. Apakah keunggulan mereka? Mengapa mereka unggul? Setidaknya kita belajar. Kelemahannya di negara demokrasi ya itu prosedur sistemnya ini membuat banyak waktu dan energi, tenaga, akhirnya padu sampai dewi. Dari sisi demokrasi itu apa? One man one vote, satu orang satu suara, tanpa membedakan kualitas suaranya. Sebenarnya kalau kita mau melakukan uji kualitas, antar orang punya kualitas kepandaian yang berbeda. Tapi dalam sistem demokrasi, karena one man one vote, pinter maupun goblok, podo wae satu suara. Nah, tinggal secara politik bagaimana ini mengorkestrasi politik kita agar kita didukung oleh rakyat. Cara paling keji adalah membodohkan rakyatnya untuk mendukung kepentingannya. Ben diduga apa? Rakyat biarkan bodoh. Biar kita yang bekerja, biar kita kayak bagus sedikit disuarakan, rakyat mendukung. Dia hanya bodoh, miskin juga sama. Biar tiap pemilu suara kita dengar, ayo ada transaksi, ada deal-dealan terlebih dahulu dong. Mau dukung saya, jalan saya perbaiki. Ya, itu. Ya itu aja. Kemudian ada sistem hukum Islam ya. Hukum Islamnya, kalau hukum Islam karena Islam itu apa? Dari awal tidak memakai konsep kenegaraan ya. Meskipun ada tradisi peradabannya juga. Tapi ini tradisi yang berdasarkan apa? Chiefdom. Sistem kekhalifahan itu secara akademik memakai istilah chiefdom atau kepemimpinan seorang khilafah, chiefdom. Ya, seluruhnya hukum berada di tangan khilafah sebenarnya. Khilafah juga berfungsi sebagai legislatif, juga berfungsi sebagai qadhi. Nah, cuman peradaban hukum yang setelah Khulafaur Rasyidin ada perubahan-perubahan. Nah, kita juga saya nggak tahu apakah sistem kekhalifahan zaman dahulu apakah relevan untuk diterapkan di masa ini. Penggerak Hizbut Tahrir menginginkan ya udah pakai sistem khilafah, tetapi ternyata ketua HTI-nya sekarang sudah bertobat. Siapa? Felix Xiao. Silahkan yang googling. Felix Xiao itu paradigma politiknya bagaimana? Sudah berubah. Any question? Ada pertanyaan? Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Twing mana ini?